Pada suatu pagi yang cerah, Sinta, seorang sarjana yang baru lulus beberapa bulan lalu, akhirnya tiba di sebuah perusahaan. Setelah berbulan-bulan menganggur karena sulitnya mencari pekerjaan, kini ia bisa menginjakan kaki di depan perusahaan yang menjadi awal perjalanan karirnya. Wah, besar juga ya perusahaannya. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Kedatangan saya di sini untuk penerimaan karyawan administrasi baru. Untuk penerimaan karyawan baru bisa lewat sini ya kak, mari saya antarkan. Personalia membawa Sinta ke ruangan staf administrasi, di mana mereka menemukan ketua divisi sedang memarahi Kayla. Untuk menghentikan adegan tegang itu, personalia segera menyela. Kamu ini bagaimana sih? Saya kan sudah lama meminta surat itu untuk segera dikirimkan. Lihat sekarang, klien kita kecewa dengan kinerja perusahaan ini karena kamu. Maaf Bu, saya tidak tahu kalau surat ini harus segera dikirimkan. Selamat pagi Bu, maaf menyela perbincangannya. Saya saat ini sedang bersama seorang karyawan baru yang ingin bertemu dengan Ibu. Oh, Sinta ya? Mari ikut saya ke ruangan sekarang. Beberapa saat kemudian, Akhirnya aku bisa diterima kerja. Saya harap kamu bertanggung jawab dan dapat bersosialisasi dengan karyawan lain ya, Sinta. Amel, kesini sebentar. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Kamu bimbing karyawan baru ini ya. Saya percayakan dia kepada kamu. Baik Bu. Halo Sinta, salam kenal ya. Aku Amel. Salam kenal juga, Mbak. Gak usah pakai Mbak, usia kita sama kok. Ayo aku antar ke meja kerja kamu. Ini ya meja kamu. Kalau ada yang kurang paham, jangan malu buat nanya ya. Siap, Mbak. Amel maksudnya. baru saja Sinta duduk di meja kerja dan mulai menata perlengkapannya. Tiba-tiba, Kayla, seorang pegawai senior menghampirinya. Anak baru. Kerja ini laporan pengajuan dana kas masuk yang diminta sama manajer. Deadline-nya sore ini ya. Baik Mbak, akan segera saya kerjakan. Di hari pertama kegiatan Sinta bekerja di kantor berjalan lancar tanpa ada halangan. Sampai akhirnya, satu hari kemudian. Ini karyawan barunya. Halo Mbak, saya Sinta. Kenalin, saya Anggunia Raya. Panggil aja Raya. Duduknya di sana tuh. Mbak Raya udah kerja di sini selama 10 tahun, Tak. Kemarin gak masuk karena lagi cuti, iya kan Mbak? Iya, usia saya juga udah 33 tahun. Wah, Mbak Raya seumuran sama bibi saya dong. Tapi wajah Mbak masih kelihatan muda banget. Malahan saya kira usia Mbak masih sekitar 25 tahunan. Kalau itu mas saya. Nah, kalau ini namanya Raihan. Salam kenal Mas Raihan. Saya Sinta, karyawan baru di sini. Salam kenal ya Sinta. By the way, panggil aja Raihan. Gak usah pakai mas-masan, enjoy aja. Nanti kalau butuh sesuatu bilang aja ya ke saya. Hati-hati Ta, dia itu buaya kakap atas. Setiap divisi pasti ada aja gepetannya. Sembarangan kamu Mel. Hus, udah. Sebagai perayaan kedatangan Sinta, pulang kerja nanti gimana kalau kita makan-makan? Mbak yang traktir deh. Asik, makasih ya Mbak. Saya juga mau ikutan dong, Mbak Raya. Boleh Bu Dina. Anggota divisi administrasi semuanya harus ikut ya. Kehadiran Sinta disambut meriah oleh para pegawai di sana. Namun, Kayla yang mendengarnya dari kejauhan merasa tidak senang. Sampai akhirnya, Kayla mendelegasikan tugasnya kepada Sinta. Ini tolong dikerjain hari ini juga ya. Semuanya Mbak. Iya, hari ini harus selesai. Tapi ini banyak banget. Sebentar lagi jam pulang. Ya terus kenapa?
Kamu nggak sanggup? Bukan gitu, Mbak. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Pokoknya harus selesai hari ini. Dasar sok senioritas banget. Nggak apa-apa kok, Mel. Lah, kamu mau ngerjain itu? Terus makan-makannya gimana? Ya mau gimana lagi? Nanti aku bilang ke Mbak Raya deh buat datang telat. Nyebelin banget sih. Itu kan kerjaannya si Kailot. Setahun kemudian, tak terasa Sinta telah menyelesaikan tahun pertamanya di perusahaan ini. Sampai suatu hari, ketua divisi membawa suatu pengumuman. Baik teman-teman, ada pengumuman penting. Bulan depan akan ada perjalanan dinas, dan bagi yang melakukan pekerjaan dengan baik akan dipilih untuk pergi. Tak, kayaknya kamu harus coba deh. Pastinya dong. Semangat ya Sinta. Di hari-hari pasca keputusan itu, para pegawai menikmati waktu istirahat di kantin seperti biasa. Tanpa disadari, tatapan sinis Kayla tertuju pada mereka. Cak, sini deh. Halo semuanya. Gebetan baru, Rey. Sembarangan mulu. Ini Caca, temen SMP gue. Hah? Punya temen juga loh, Han. Ya iyalah. Aduh, panas. Duh, hati-hati dong Sinta. Sementara itu, Kayla dari kejauhan. Kai, lo kenapa deh? Gue risih deh, Nay, sama kehadiran si Sinta. Sinta? Emangnya dia kenapa? Semenjak ada dia, kinerja kita selalu dianggap jelek. Ketua divisi juga nggak pernah nyanjung kita lagi loh. Lo nggak sadar? Bahkan orang yang lo suka, Dimas, selalu deket-deket sama Sinta. Iya sih. Gue punya rencana. Setelah perbincangan, Naila segera mengajak staf administrasi menghadiri jamuan di kediamannya. Para pegawai itu tidak tahu bahwa semua ini hanyalah kedok untuk rencana lain. Selamat menikmati ya. Wah, semuanya kelihatan enak banget. Kakak aku kan emang keren. Selamat makan semuanya. Tawa riuh memenuhi rumah Naila. Semua staf sedang lengah menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Ini adalah waktu yang tepat bagi Kayla menunggu sinyal untuk melancarkan fase berikutnya. Sementara itu, tak tahu menahu soal intrik ini, Raihan tengah berburu hadiah sempurna untuk memastikan perayaan Valentine Sinta berjalan manis. Sinta, bisa keluar sebentar? Ada yang mau aku obrolin? Ada apa, Rey? Happy Valentine Sinta. Hah? Buat aku? Makasih ya, Rehan. Sinta, bangun. Sin, bangun. Tenang Mel, Sinta pasti akan baik-baik aja. Pasti coklat itu Raihan yang memberikannya. Suasana romantis hancur seketika. Sesaat setelah memakan coklat dari Raihan, Sinta jatuh tak sadarkan diri. Ambulans segera datang membawa tubuh Sinta menjauh. Sementara peristiwa ini diam-diam menjadi bahan bakar bagi rencana yang sedang dijalankan Kayla dan Naila. Kemudian kabar buruk datang. Sinta dinyatakan meninggal dunia. Sinta tewas karena racun kimia yang dicampur dalam coklat. Meski demikian, Raihan dibebaskan dari tuduhan, membuktikan adanya pihak ketiga yang bermain di balik insiden ini. Saudari Sinta telah meninggal dunia. Penyebabnya adalah bahan kimia pertanian yang digunakan sebagai racun. Coklat ini memang beracun.
Bukan Rehan pelakunya, tetapi Kayla dan Naila. Ini mempunyai rekaman CCTV yang jelas. Naila mengganti coklat dari Rehan dengan coklatnya sendiri yang sudah dibubuhi bahan kimia berbahaya, yang kemudian dikonsumsi Sinta hingga menyebabkan kematiannya. Kayla yang menyuruh saya, dia yang merencanakan ini semua. Kayla dan Naila kini dalam situasi genting dan penuh tekanan, menghadapi proses hukum atas tindakan mereka sendiri. Sementara itu, di luar penjara, para staf yang berduka mendatangi makam Sinta. Mereka menaburkan bunga dan memanjatkan doa mengenang Sinta sekaligus mencari ketenangan dan keadilan setelah tragedi yang terjadi. Setelah semua kekacauan ini, pada pagi hari yang berbeda, Berita tentang 2 karyawati PT Sinar Abadi yang terlibat dalam pembunuhan telah menyebar luas di media sosial. Masyarakat mengecam tindakan tersebut dan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Bersama saya Anissa, dan inilah berita selengkapnya. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Ray. Iya Mel, Mereka berdua sudah membuat malu perusahaan kita. Iya, Bu Ketua. Ya, kami sudah mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat untuk Kayla dan Naila. Kami ingin memastikan tindakan ini tidak mencoreng reputasi perusahaan lebih jauh. Kami akan mengadakan konferensi pers dan audit internal. Kami akan pastikan publik tahu bahwa ini adalah tindakan individu, bukan nilai perusahaan. Oh, sudah dikeluarkan? Baik, Bu. Ada apa, Bu? Surat pemecatan untuk Kayla dan Naila sudah keluar. Untung saja pihak manajemen langsung mengambil tindakan. Aku masih nggak percaya deh, Kayla bisa ngelakuin hal itu. Ini jadi pelajaran pahit buat semua. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur karena satu tindakan fatal. semua drama telah berakhir. Kota kini diselimuti ketenangan semu, kedamaian yang lahir dari kehancuran. Kisah ini berakhir dengan refleksi pahit. Bagaimana ambisi dan satu tindakan fatal dapat merenggut segalanya. Dan bagaimana setiap orang yang terlibat kini harus memulai babak baru dalam hidup mereka. Membawa beban penyesalan dan pelajaran yang teramat mahal.